dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadinil huda wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah, melanjutkan pertemuan yang kemarin tentang zakat. Lalu apa saja yang zakat itu harus dikeluarkan dari zakat fitrah? Kalau zakat fitrah itu bahasanya di dalam Al-Quran maupun hadis yang kemudian dimaknai, ditakwilkan oleh para alim ulama. Zakat fitrah itu yang wajib dikeluarkan menurut mazhab Syafi'i adalah makanan yang dipakai kekuatan di dalam sehari-hari masyarakat itu. Bahasa beliau itu taqawi, at-taqawi itu makanan yang dipakai kekuatan, atau bahasa lainnya kuti baladi, makanan yang dipakai kekuatan daerah tertentu. Tetapi di mazhab yang lain tidak mesti itu. Kenapa? Karena ternyata melihat makanan-makanan pokok satu daerah dan negara itu tidak sama. Satu katakanlah kalau misalnya di Indonesia rata-rata makanan pokoknya adalah beras. Tapi kalau kemudian Indonesia yang bagian ujung barat, di sana makanan pokoknya justru sagu. Tapi kalau kemudian kita masuk ke daerah luar negeri, makanan pokoknya ada yang berupa roti, seperti di Turki itu tidak ada makanan nasi. Ada juga seperti Amerika, makan pokoknya daging. Dengan demikian maka kalau menurut mazhab Imam Hanafi, zakat fitrah tidak mesti harus berupa makanan pokok, tetapi boleh berupa uang seharga zakat fitrah yang harus dikeluarkan. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dicintai Allah, dari sinilah kemudian maka muncul daerah yang kemudian ada yang menggunakan mazhab Syafi'i, rata-rata daerah Asia, dan ada yang menggunakan mazhab Hanafi. Mazhab yang lain ada yang satunya ngeblok kepada Syafi'i, satunya kepada Imam Hanafi. Kalau semuanya model seperti Imam Syafi'i, alangkah kotornya nanti masjid panitia ini. Bagi yang makan daging, fitrahnya semua bawa daging. Bagi yang makan roti, fitrahnya bawa roti. Yang bagian makan keju, bawa keju. Ya Allah, alangkah kotor dan bagaimana ribetnya orang. Nah, termasuk sekarang di Indonesia, terjadilah pada zaman sekarang peralihan model orang. Peralihan peradaban kaum. Kalau zaman dulu orang diberi zakat, orang fakir miskin itu berupa beras, karena rata-rata zaman dulu orang itu kelaparan, butuh makan, butuh yang kalau sandang tidak seberapa, yang penting mereka bisa hidup dari makanan.
Karena zaman dulu makanan susah. Tapi beda pada zaman sekarang. Kadang-kadang sekarang terjadi panitia zakat nganter zakat kepada nenek-nenek. Ada yang sempat nyeletuk, tong bawa apa? Bawa beras nek, zakat untuk nenek. Ndak ada yang lain no. Maksudnya nek, men beras ku ade di belakang, men duit ku dek. Nah, ini artinya model kebutuhan orang yang mendesak itu pada zaman sekarang sudah berbeda dengan yang lalu. Satu. Kedua, kalau kita tetap harus paksakan itu berupa beras, maka banyak orang-orang pendatang, musafir yang pengen bisa juga membayar zakat di mana-mana. Mereka terlalu repot dan terlalu riskan untuk harus selalu mencari beras. Apalagi kadang-kadang harga beras yang ditetapkan itu dengan kenyataan kadang-kadang tidak sama. Satu contoh pernah terjadi, misalnya sudah ditetapkan oleh Kemenak bahwa harga beras zakat yang dipakai zakat tahun ini yang sekilonya misalnya 13.000. Nah, ketika orang belanja di akhir Ramadan untuk zakat, ternyata yang 13.000 itu sudah naik menjadi 14.000. Nah, dari sinilah maka kemudian muncul di dalam usul fikih al-hajat tangzilu manzilah dan darurat amatan kanat au khosatan. Kebutuhan orang pada akhir zaman ini sudah berbeda antara sekarang dengan yang lalu. Sekarang orang tidak hanya butuh makan. Kalau makan sekarang lebih mudah dan sangat mudah. Apalagi warung sudah setiap jengkal ada. Tetapi Ramadan mereka juga pengen merasakan punya baju baru, bisa menyajikan kue, dan mereka pengen juga punya rumah yang dicat dengan baru, dan itu butuh biaya. Dengan demikian, maka kesulitan itu akan merubah menjadi mudah. Di dalam aturan mazhab pun Imam Syafi'i mengatakan, jika di dalam mazhabku tidak mungkin bisa dilaksanakan, boleh kita mengikuti mazhab yang lain, ittiba. Maka dalam hal ini, berdasarkan alasan ini, apalagi kalau kita ngelihat Masya Allah, hanya gara-gara fanatis harus beras, akhirnya masjid-masjid ribet menyiapkan beras, yang ujung-ujungnya karena ada di balik nyiapin beras ada bisnis beras. Itu terlalu riskan. Maka yang paling mudah akhirnya Kemenak memutuskan bahwa di dalam Indonesia boleh zakat langsung menggunakan beras, juga boleh mengikuti ittiba kepada mazhab Hanafi, boleh diganti dengan seharganya beras, sehingga akhirnya bisa merangkul orang di mana saja dia bisa zakat fitrah dan kapan saja dia bisa punya kesempatan zakat fitrah. Kalau sudah diberi kemudahan itu, dia tidak mau juga zakat fitrah, itu berarti orangnya yang perlu dipertanyakan. Saudaraku, demikian pertemuan kali ini. Mari kita tutup dengan doa berbuka puasa. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.